Perkenalkan, nama saya Bilkis Naziah Laila Azahra dengan 3 digit NIM terakhir 076. Perkenalkan, nama saya Syahrian Rizky Andanu, 3 digit terakhir 096. Baik, perkenalkan, nama saya Ido Gede Pramudia Karunia dengan 3 digit NIM terakhir 088. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fariza Purnamakistra dengan 3 digit NIM terakhir 084. Perkenalkan, nama saya Fenita Timargita dengan 3 digit NIM terakhir 087. Halo semuanya, selamat datang dalam presentasi kali ini. Hari ini kita akan membahas mengenai pengujian perangkat lunak, yaitu sebuah tahapan yang sangat penting dalam pengembangan software. Sebagai pengguna, tentunya kita menginginkan aplikasi yang kita gunakan itu berjalan lancar, bebas error, dan juga nyaman digunakan. Namun, bagaimana sih cara memastikan bahwa perangkat lunak yang kita gunakan itu sudah benar-benar berfungsi dengan baik sebelum dirilis ke publik? Jawabannya ada pada proses pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak adalah elemen kunci dalam jaminan kualitas perangkat lunak. Ini merupakan tahap penting untuk memastikan bahwa spesifikasi, desain, dan juga implementasi program sudah sesuai dengan kebutuhan. Faktanya, pengujian bisa menghabiskan 30 hingga 40% dari total pekerjaan dalam proyek software. Bahkan, untuk proyek yang melibatkan keselamatan manusia, biasanya biaya pengujiannya bisa mencapai 3 hingga 5 kali lipat lebih mahal dibandingkan proyek biasanya. Hal ini karena kesalahan dalam perangkat lunak bisa berdampak fatal, mulai dari kegagalan sistem hingga potensi bahaya bagi manusia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan pengujian. Secara umum, pengujian perangkat lunak bertujuan untuk menjalankan program guna menemukan error yang tersembunyi, lalu menggunakan test case yang bagus dan efektif, yaitu skenario pengujian yang memiliki kemungkinan terbesar menemukan kesalahan, dan yang terakhir, menilai keberhasilan pengujian berdasarkan jumlah error yang berhasil ditemukan dan juga diperbaiki sebelum perangkat lunak digunakan pelanggan. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip pengujian. Agar pengujian berjalan efektif, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus dapat ditelusuri hingga ke kebutuhan pelanggan. Yang kedua, harus direncanakan sejak awal pengembangan. Yang ketiga, menggunakan prinsip Pareto, yaitu 80% error biasanya ditemukan dalam 20% bagian kode yang paling kritis. Yang kedua, dimulai dari lingkup kecil menuju yang lebih besar. Yang ketiga, tidak semua skenario bisa diuji. Jadi, kita harus memilih yang paling penting. Dan yang terakhir, yaitu idealnya dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode dan teknik pengujian. Dalam pengujian perangkat lunak ada 2 pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama menggunakan black box testing dan white box testing. Untuk black box testing sendiri, dia fokus pada input dan output tanpa melihat proses internal program. Contohnya jika kita menguji formulir login, maka kita hanya perlu memastikan bahwa input yang benar menghasilkan output yang sesuai. Yang kedua adalah white box testing. Dia mengamati struktur internal kode program. Kemudian juga menggunakan basic path testing and flow graph untuk melihat jalur eksekusi kode. Lalu apa itu yang dimaksud dengan kompleksitas saiklomatik? Kompleksitas saiklomatik itu adalah ukuran yang menunjukkan jumlah jalur pengujian yang harus dilakukan agar seluruh program diuji dengan benar.
Jika semakin kompleks programnya, maka skenario pengujiannya juga makin banyak nih. Kemudian kalau banyak cabang dalam kode seperti if, else, ataupun perulangan lainnya, maka jumlah jalur yang diuji juga akan semakin banyak. Lalu kita akan membahas mengenai teknik black box testing lanjutan. Di sini saya akan memberi contoh dua. Yang pertama, equivalence partitioning, yaitu untuk membagi input menjadi beberapa kelas, valid dan tidak valid. Kemudian yang kedua ada boundary value analysis, untuk menguji antara batas atas dan batas bawah dari suatu nilai input. Kemudian skenario pengujian khusus ada 4 yang sering digunakan oleh para tester. Yang pertama ada pengujian GUI, dia untuk menguji tampilan antar muka penggunanya. Kemudian yang kedua ada pengujian client server, untuk menguji interaksi antara klien dan server. Dan yang ketiga ada pengujian dokumentasi dan fasilitas bantuan, untuk memastikan dokumentasi tersedia dan mudah dipahami. Dan yang terakhir ada pengujian sistem waktu nyata, digunakan pada sistem yang harus merespon dengan cepat dan akurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dan langkah pengujian. Jadi, strategi pengujian perangkat lunak bertujuan untuk menjawab yang pertama, kapan pengujian dilakukan, dan yang kedua, seberapa besar usaha, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan. Langkah-langkah utama strategi pengujian mencakup 5 hal. Yang pertama ada perencanaan pengujian, yang kedua desain test case, yang ketiga ada pelaksanaan pengujian, yang keempat pengumpulan data hasil uji, dan yang terakhir adalah evaluasi hasil pengujian. Nah, yang selanjutnya adalah validation testing. Jadi validation testing memastikan bahwa perangkat lunak telah memenuhi kebutuhan pelanggan berdasarkan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Validation testing sendiri terdiri dari 2. Yang pertama ada alpha testing, yaitu dilakukan di tempat pengembang oleh customer dalam lingkungan yang terkendali. Yang kedua ada beta testing, yaitu dilakukan di tempat pelanggan tanpa melibatkan developer dalam lingkungan yang tidak terkendali. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian sistem dan debugging. Sistem testing atau pengujian keseluruhan. Sistem testing dilakukan untuk menguji perangkat lunak sebagai satu kesatuan. 4 jenis sistem testing yang digunakan. Yang pertama, recovery testing, yaitu menguji apakah sistem bisa pulih setelah kegagalan. Yang kedua, security testing, menguji keamanan sistem dari serangan. Yang ketiga, stress testing, yaitu untuk menguji apakah sistem tetap stabil dalam beban tinggi. Yang terakhir, performance testing, yaitu untuk mengukur efisiensi pemakaian sumber daya. Selanjutnya, debugging, untuk mencari dan memperbaiki error. Setelah error ditemukan dalam pengujian, langkah berikutnya adalah debugging. Beberapa pertanyaan penting sebelum debugging dilakukan. Yang pertama, apakah penyebab bug bisa direproduksi? Yang kedua, jika bug diperbaiki, apakah akan muncul bug lain? Yang ketiga, bagaimana cara mencegah bug ini di masa depan? Oke, dari semua yang sudah kita bahas di atas, kita bisa melihat bahwa pengujian perangkat lunak adalah langkah penting untuk memastikan kualitas, keamanan, dan keandalan dari sebuah sistem. Tanpa pengujian yang baik, perangkat lunak bisa mengalami error yang mengganggu, menyebabkan kerugian, atau bahkan membahayakan pengguna. Oleh karena itu, pengujian harus menjadi bagian utama dalam proses pengembangan software. Dengan metode yang tepat dan strategi yang terencana, kita dapat menghasilkan perangkat lunak yang stabil, efisien, dan memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Terima kasih telah menyimak video kami, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di lain waktu.